Judul firman Tuhan malam hari ini masih mengapa kita harus takut akan Tuhan. Bagian yang ke-34. Mari kita buka Alkitab kita kepada Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan lurus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Berarti ayat-ayat sebelumnya menjelaskan mengapa kita perlu takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 kita membaca, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Jadi kita perlu takut akan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang memeliharakan kita dalam melewati padang gurun kehidupan. Di dalam nas ini kita membaca bagaimana setelah dilepaskan dari perbudakan di Mesir, umat Tuhan harus melewati padang gurun dahulu sebelum mereka dapat tiba di tanah perjanjian. Bahkan mereka harus tinggal lama di padang gurun. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 kita membaca bagaimana di padang gurun datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Orang Amalek adalah keturunan Esau, saudara kembar Yakub, nenek moyang orang Israel. Ketika orang Amalek datang, buntutnya adalah ribut, walau mereka masih bersaudara dengan orang Israel. Sebaliknya, di dalam Keluaran pasal 18 kita membaca bagaimana disuruhnya Allah mengatakan kepada Musa, aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Di Keluaran pasal 18, Yitro, mertua Musa yang datang, mengantarkan istri dan anak-anak Musa, sehingga terjadi reuni keluarga yang menyenangkan. Apa artinya ini? Saya pikir pertama-tama ini berarti hal ini mengingatkan kita akan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia untuk memberi kelegaan. Sejak memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, balasan yang diterima Musa dari orang Israel bukannya ucapan terima kasih, tetapi hanya keluh kesah, sungut-sungut, bahkan pemberontakan. Setelah orang Israel keluar dari Mesir, dan ketika Firaun mengejar untuk menangkap dan memperbudak mereka kembali, Alkitab mencatat, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir.
Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka terlalu cepat lupa akan penderitaan mereka di Mesir. Mereka terlalu cepat lupa akan kekejaman orang Mesir dalam menindas mereka. Mereka terlalu cepat lupa bahwa mereka sendiri yang berteriak-teriak kepada Tuhan minta dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang setelah Musa diutus Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, namun ketika mereka dikejar oleh Firaun dan pasukan Mesir yang ingin memperbudak mereka kembali, mereka menanggapinya dengan sungut-sungut dan berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ini adalah kalimat yang sangat sinis, saudara, sebab negara Mesir terkenal dengan piramidanya. Dan apakah piramida di Mesir? Piramida di Mesir adalah kuburan. Ya, Mesir kalau ada negara yang paling banyak kuburannya zaman dahulu, negara itu adalah negara Mesir. Jadi apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Itu kata-kata yang sangat sinis, saudara. Jadi orang Israel bukannya berterima kasih karena sudah dipimpin Musa keluar dari perbudakan. Pada waktu ada tantangan, dikejar oleh Firaun yang ingin memperbudak mereka kembali, mereka menanggapinya dengan sungut-sungut dan marah kepada Musa. Kita baca lagi dalam pasal 15, ini pasal 14. Kita baca dalam pasal 15. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Waktu terjadi tantangan, mereka kehabisan air minum. Kembali orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Ini pasal 15. Kita baca dalam pasal 16. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Pada waktu mereka ingin makan daging dan makan roti, mereka kembali bersungut-sungut dan mereka menuduh Musa dengan fitnah bahwa Musa ingin membunuh mereka dengan kelaparan. Ini pasal 16. Kita lihat lagi dalam pasal 17. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu bersuruh-suruhlah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi
mereka akan melempari aku dengan batu. Tindakan melempari dengan batu adalah tindakan yang penuh dengan arti. Orang yang dilempari dengan batu akan mati. Jadi melempari dengan batu mengandung arti penolakan total. Melempari dengan batu mengandung arti penolakan mutlak. Kita baca dalam Alkitab, ketika orang-orang Yahudi ingin melempari Tuhan Yesus dengan batu, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Jadi orang-orang Yahudi ini menolak pengakuan Tuhan Yesus bahwa dia satu dengan Bapa. Dan karena itu mereka ingin melempari Tuhan Yesus dengan batu. Jadi bagi orang Yahudi, melempari dengan batu merupakan bentuk penolakan. Ya, jadi karena mereka menolak Yesus dan Bapa adalah satu, maka mereka ingin melempari Yesus dengan batu sebagai bentuk penolakan. Ini juga arti tindakan orang Israel, ingin melempari Musa dengan batu. Mereka menolak kepemimpinan Musa. Mereka tidak percaya akan kepemimpinan Musa. Mereka tidak percaya bahwa Musa dipimpin oleh Tuhan dalam memimpin mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Ketika Musa ditolak habis-habisan oleh orang Israel, inilah Tuhan memberi kelegaan kepada Musa dengan kedatangan ayah mertua yang mengantarkan istri dan anak-anaknya untuk bertemu dan berkumpul dengan Musa. Kesimpulan kita, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ini adalah contoh di mana pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kedatangan istri Musa, kedatangan ayah mertua yang mengantarkan istri Musa dan anak-anaknya merupakan penghiburan Tuhan, merupakan tindakan Tuhan, tidak mengizinkan Musa dicobai melampaui batas kemampuan Musa. Pada saat Musa ditolak habis-habisan oleh orang Israel, Tuhan memberi kelegaan kepada Musa dengan kedatangan istri dan anak-anaknya yang diantarkan oleh ayah mertuanya. Dengan cara yang sama, Tuhan juga tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kemampuan saudara dan saya. Setiap kali kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan berkaitan dengan kesetiaan Tuhan ini, kita juga diyakinkan bahwa dari dalam gelap pasti akan terbit terang. Seperti kata firman Tuhan ini, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Allah telah berfirman, berarti ini pasti akan terjadi. Tidak bisa tidak. Kita sudah melihat bagaimana hal ini benar dalam hidup Musa. Sesudah ditolak bertubi-tubi oleh orang Israel dalam berbagai kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi di padang gurun, akhirnya terang terbit bagi Musa ketika ayah mertuanya Yitro datang membawa istri beserta kedua anaknya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus ketika memberitakan Injil. Alkitab mencatat, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Mereka menolak berita Injil yang diberitakan oleh Paulus, dan karena itu mereka melempari Paulus dengan batu sebagai bentuk penolakan total terhadap berita Injil yang disampaikan Paulus. Dan ketika mereka menyangka Paulus sudah mati, mereka menyeretnya keluar kota. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah Paulus lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Apa yang terjadi di Derbe? Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, maksudnya di Derbe, dan memperoleh banyak murid. Jadi, walaupun sebelumnya Paulus mengalami kegelapan, dilempari dengan batu, namun beberapa saat kemudian ketika dia pindah ke kota Derbe, dia memperoleh banyak murid. Terang dari dalam gelap akan terbit terang. Paulus mengalami terang di Derbe. Saudara, hal ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, itu dialami oleh Rasul Paulus. Hal ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mengalami kegelapan, banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Yesus mengalami kegelapan, dibunuh. Namun dari dalam gelap itu terbitlah terang. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Tuhan Yesus juga mengalami penggenapan janji Tuhan Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Betapapun gelap pergumulan hidup kita, dari dalam gelap pasti akan terbit terang. Betapapun gelap penderitaan karena sakit penyakit, dari dalam gelap akan terbit terang.
Betapapun gelap penderitaan karena masalah keuangan, akan terbit terang. Betapapun gelap penderitaan karena mencari kerja dan tidak mendapat pekerjaan, akan terbit terang. Betapapun gelap penderitaan karena masalah dalam pekerjaan atau usaha, akan terbit terang. Betapapun gelap penderitaan karena masalah rumah tangga, akan terbit terang. Betapapun gelap penderitaan karena masalah keterikatan, kecanduan, akan terbit terang. Dari dalam gelap pasti akan terbit terang, sebab Allah yang telah mengatakannya. Seorang laki-laki bernama Sergio Marque, dia dahulu dikenal dengan julukan si Perancis. Sebab dia dilahirkan di kota Paris dari ibu Perancis, ayah Argentina. Kedua orang tuanya hidup bersama tanpa pernah menikah resmi. Jadi Sergio adalah anak di luar nikah. Ketika Sergio berusia 5 tahun, dia dibawa oleh ayahnya untuk berlibur ke Argentina dengan alasan untuk mengunjungi keluarga ayahnya. Liburan itu tidak pernah berakhir. 2 kali ibunya datang ke Argentina, mencoba untuk merebut Sergio dengan kekerasan dari ayahnya, tapi tidak berhasil. Walau ayah dan ibunya sudah bertengkar di jalanan dan bertengkar di kantor polisi, namun ibunya yang orang Perancis itu tidak berhasil membawa Sergio pulang bersama dia ke Paris. Jadi Sergio tetap tinggal bersama ayahnya. Ketika si Perancis ini berumur 13 tahun, ayahnya menjadi gila. Namun dia tetap tinggal bersama ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia ketika ia berumur 16 tahun. Semua pengalaman buruk ini membuat Sergio menjadi pemabuk, pemakai obat bius, memakai kokain, dan menyuntik narkotika dan obat terlarang. Dan untuk membiayai ketagihannya, Sergio menjadi penjual narkotika dan obat terlarang. Untuk membiayai ketagihannya, Sergio menjadi pencuri, penipu, dan segala macam tindak kejahatan lainnya. Dan semua pengalaman buruk yang dialami Sergio membuat dia menjadi langganan ditangkap polisi. Dia pernah ditangkap polisi sampai 2 kali dalam sehari. Dipenjarakan, dilepas, ditangkap lagi, dipenjarakan lagi, dilepas, ditangkap lagi, dipenjarakan lagi. Apartemen yang diwariskan ayahnya kepada Sergio di bagian utara kota Buenos Aires, ibu kota negara Argentina, menjadi markas pemakai dan markas bandar narkotika dan obat terlarang. Dan Sergio menjadi pemimpin yang ditakuti oleh mereka dengan julukan si Perancis. Jadi julukan si Perancis adalah julukan yang diberikan oleh para pemakai narkotika dan obat terlarang. Julukan si Perancis adalah julukan yang diberikan oleh para pemakai narkotika dan obat terlarang dan bandar-bandar narkotika dan obat terlarang untuk menghormati bos mereka, si Perancis. Yang dikenal si Perancis selama 23 tahun pertama hidupnya hanyalah kegelapan pertengkaran. Yang dikenal Sergio selama 23 tahun pertama hidupnya hanyalah kegelapan perkelahian, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang,
berbagai tindak kejahatan dan penjara. Itulah yang dikenal oleh Sergio si Perancis selama 23 tahun pertama hidupnya. Suatu hari di bulan Januari 1986, seseorang mengadakan kebaktian penginjilan selama sebulan penuh di alun-alun di dekat apartemen yang diwariskan ayahnya kepadanya. Beberapa kali dalam perjalanan pulang ke apartemen, ada sesuatu yang membuat Sergio berhenti dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh penginjil di alun-alun itu. Untuk pertama kalinya Sergio mendengar penjelasan bahwa Allah mengasihi manusia berdosa. Untuk pertama kalinya si Perancis mendengar penjelasan bahwa bahkan karena mengasihi manusia, Yesus sampai rela mati di kayu salib. Dan sekarang sudah bangkit kembali untuk memberi hidup yang kekal kepada mereka yang mau datang kepadanya apa adanya. Hal ini membuat si Perancis besoknya mendengarkan kembali khotbah pendeta di alun-alun itu. Setelah beberapa malam mendengar khotbah penginjil itu, si Perancis atau Sergio seperti mendengar Allah berkata kepadanya, "Ini adalah kesempatanmu yang terakhir." Karena itu, malam itu dia maju untuk berdoa di mezbah Tuhan, dan dia merasa nyaman. Karena itu esok malamnya, walau masih memakai narkotika dan obat terlarang, si Perancis datang lagi ke kebaktian penginjilan itu dan berdoa lagi di mezbah Tuhan. Kembali dia merasa nyaman. Karena itu hampir setiap malam dia datang untuk mendengar penginjil itu dan berdoa di mezbah Tuhan, walaupun dia masih terus ketagihan memakai narkotika dan obat terlarang. Jadi walaupun dalam keadaan ketagihan memakai narkotika dan obat terlarang, Sergio tetap datang ke kebaktian mendengarkan firman Tuhan. Dan saban kali ada undangan altar call, saban kali dia maju ke depan untuk berdoa. Sementara dia masih dalam keadaan ketagihan narkotika dan obat terlarang. Sebab setiap kali dia berdoa di mezbah Tuhan, dia merasa nyaman di hatinya. Suatu malam, sementara masih di bawah pengaruh narkotika dan obat terlarang, tiba-tiba saja Sergio menjadi paham bahwa Kristus telah mati bagi dirinya. Suatu malam, sementara dia masih di bawah pengaruh narkotika dan obat terlarang dan sayup-sayup mendengar khotbah penginjil itu, tiba-tiba dia hampir tidak bisa percaya bahwa Tuhan mengasihi dirinya, seorang pecandu narkotika dan obat terlarang yang telah ditolak oleh keluarga, ditolak oleh polisi, ditolak oleh tetangga dan masyarakat. Tiba-tiba sementara dia masih di bawah pengaruh narkotika dan obat terlarang, waktu pendeta itu berkhotbah, tiba-tiba dia menyadari betapa Tuhan mengasihi dirinya dan telah rela mati bagi dirinya. Tiba-tiba Sergio merasa dirinya kotor dan tidak layak, dan Sergio mulai menangis. Dan sepanjang malam itu dia tidak bisa tidur. Sepanjang malam itu Sergio menangis. Setiap kali dia ingat akan kasih Tuhan. Sepanjang malam itu Sergio menangis setiap kali dia ingat bagaimana karena mengasihi dirinya, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi dirinya. Jadi sepanjang malam Sergio menangis setiap kali ingat akan kasih Tuhan, sampai akhirnya badannya kelelahan dan dia tertidur. Keesokan harinya, ketika Sergio terbangun, dia merasa dirinya bersih dan sama sekali tidak ada keinginan untuk memakai narkotika dan obat terlarang lagi. Sejak itu, selama 25 tahun berikutnya, dia menjadi pembantu pendeta
yang memperkenalkan Kristus kepadanya. Jadi kalau kita ringkaskan riwayat hidup Sergio seperti ini. Tahun 63 dia lahir. Dia menjadi pemakai dan bandar narkotika dan obat terlarang. Sampai tahun 1986 dia mengalami kelahiran baru. Peristiwa itu. Dan sejak dia mengalami kelahiran baru, selama 25 tahun dia menjadi pembantu pendeta Claudio Fredson di Buenos Aires, Argentina. Dan akhirnya 1991 dia menikah. Dan akhirnya pada tahun 2011 dia dipercaya menjadi kepala sidang dari GSJA di kota San Isidro di Argentina sampai hari ini. Tuhan telah mengubah kegelapan hidup Sergio Marque menjadi terang. Dari dalam gelap pasti akan terbit terang. Oleh karena itu, jadi kita melihat, oleh karena itu mari kita percaya akan kesetiaan Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Dari dalam gelap pasti akan terbit terang. Karena itu mari kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sementara masih di bawah pengaruh narkotika dan obat terlarang, Sergio sahabat malam masih terus hadir ke kebaktian di alun-alun itu. Sementara masih di bawah pengaruh narkotika obat terlarang, sahabat malam Sergio tetap maju ke mezbah Tuhan dan berdoa. Sampai akhirnya suatu malam sesuatu terjadi. Mata rohaninya cerif. Tiba-tiba dia menyadari betapa Tuhan mengasihi dirinya. Dan sepanjang malam dia menangis setiap kali ingat kasih Tuhan. Dan besoknya dia sama sekali lepas dari jerat narkotika dan obat terlarang. Tuhan mengubah kegelapan Sergio menjadi terang. Karena Tuhan pasti mengubah gelap menjadi terang. Mari kita juga bertekun dalam membaca kitab suci. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mari kita tetap bertekun membaca Alkitab supaya kita dihiburkan oleh firman Tuhan, supaya firman Tuhan memberi kita hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, dan kegelapan hidup diubah menjadi terang. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.